Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gobang TV, salam berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Salam situng tretan, tretan, tongkel guru. Telah bersama kami pada malam hari ini Al-Ustadz Ainul Yakin, Ketua Rayon Bangkalan Santri periode 7. Selamat malam Ustadz. Selamat malam kawan Mon. Oke. Pada kesempatan kali ini Ustadz, kita akan sedikit kilas balik tentang perjuangan Anda selama ada di Iksas. Kan tentunya Anda sekarang sudah menjadi seorang alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang juga dulunya pernah menjabat sebagai Ketua Rayon Iksas Bangkalan periode 7. Bisa kita mulai Ustadz? Bisa. Oke, terima kasih waktunya Ustadz. Baik, pada tahun berapa Ustadz Anda menjadi Ketua Rayon Iksas Bangkalan Santri? Saya jadi Ketua Rayon Iksas Santri itu pada periode 7, itu pada tahun 2017-2019. Seperti itu. Ya flashback kembali kepada tahun itu ya. Sangat banyak sekali kenangan di sana dan juga perjuangan-perjuangan di sana ya. Sedih, senang pasti ada gitu, seperti itu. Sebelum Anda siapa yang menjadi ketua rayonnya? Ya saudara sendiri. Oke. Kita kelas balik. Selama Anda menjadi sebagai ketua rayon, kira-kira apa kesan yang sangat selalu Anda ingat? Kalau kesan ketika di pesantren, ya pastinya kalau di pesantren kan emang kita pasti terikat dalam aturan pesantren, tapi kita tidak pernah melanggar dalam menjalani sebuah perjuangan di pesantren dan selalu pasti mengikuti kan aturan-aturannya dan tidak pernah keluar dari visi misi dari pesantren. Itu kan sudah ada ditentukan di Iksas seperti itu. Dari pesantren diri untuk Iksas. Nah, di sana kesan yang paling saya dapat di sana kan jujur saya orangnya kan emang berangkat dari orang yang pendiam dan pemalu dan berkat Iksas tersebut saya dikit demi sedikit bisa berdiri di depan banyak orang, walaupun itu awalnya itu cuma di ruang lingkup santri di Bangkalan yang mungkin ketika itu gak terlalu banyak, tapi bagi saya pribadi itu sudah cukup buat bekal nanti di masyarakat seperti itu. Dan kesan yang pertama paling saya ingat di situ adalah dari saya tidak bisa berbicara, dari saya tidak mengenal apa itu organisasi, di situ saya pas banyak wawasan yang saya dapat di sana dan itu tidak luput dari jasa-jasa para senior kita ya, terutama sampian ini. Begitu banyak sekali jasanya. Baik, karena kita kan kilas balik ya, motivasi awal Anda untuk aktif di Iksas itu apa? Karena mungkin ini bisa juga ditiru oleh kader-kader Iksas Bangkalan yang masih ada saat ini di jajaran kepengurusan. Motivasi Anda? Ya dulu biasa ya, pertama kalau seandainya kita santri baru, pasti kan tidak mengenal Iksas. Dan di Iksas itu kan ada senior-seniornya, pasti kita didoktrin untuk aktif Iksas. Emang kita awalnya nggak ngerti, nggak ngerti belas apa itu Iksas. Tapi lama-kelamaan kita jalani, kita ikuti apa doktrin-doktrin itu, selama itu doktrin baik, nah, pasti kita akan ikuti. Nah di sana itu kita termotivasi bahwa ternyata di organisasi Iksas itu kita jadi bisa berbicara dan juga bisa nanti ketika di masyarakat yang saya rasakan ya, ketika sudah pulang dari masyarakat, toh walaupun saya di sana belum menjabat jadi apa-apa, cuma jadi anggota, belum ada di struktural Iksas. Di sana kita sudah berani tampil dan juga bisa berani masuk kepada seperti kita menembuskan ke lembaga, instansi ataupun ke bank-bank yang lain seperti itu. Meskipun itu didampingi, intinya kita sudah ada modal di sana seperti itu. Oh, berarti ada keinginan awal aktif di Iksas itu saat Anda memiliki keinginan bahwa Anda harus bisa tampil di depan orang, harus bisa berkomunikasi di depan orang begitu ya? Ya pasti, karena itu sangat penting sekali ketika di masyarakat tidak bisa dimungkiri, pasti kita itu akan tampil di masyarakat. Dan mungkin seumpama meskipun kita pulang di masyarakat toh awalnya kita kan bingung mau melakukan apa-apa, cuma diam di rumah. Tapi mau tidak mau kita harus nyambung di masyarakat, karena tujuan dari Iksas itu tersebut kan bukan hanya di pengabdian,
tapi juga kita membudidayakan di masyarakat dan sesuai dengan wasiat dari Kiai Syamsul Arifin. Bagaimana wasiatnya itu, Ustaz? Wasiatnya seperti kita memberdayakan SDM-nya di masyarakat, juga kita peduli dengan ekonomi masyarakat, seperti itu. Oke. Selama Anda menjabat sebagai ketua rayon, kira-kira apa program-program yang sudah Anda lakukan? Mungkin itu nanti bisa ditiru oleh kader-kader yang saat ini. Yang pertama, pasti dulu ketika saya jabat jadi ketua rayon yang sangat saya tanamkan adalah kita itu membuat para anggota ataupun semua pengurus itu tentunya memiliki rasa yang pertama pasti ya kita taat ke aturan pesantren. Tapi kita juga harus tetap aktif di Iksas dengan cara tidak keluar dari aturan pesantren. Kita bisa lakukan itu semua tergantung kitanya sendiri. Emang ketika di pesantren pasti ada namanya juga organisasi ya. Organisasi adalah perkumpulan. Di situ pasti ada pengurus ataupun anggota yang bermalas-malasan seperti itu. Yeah. Kita itu tidak usah berkecil hati. Kita juga bisa menggunakan cara seperti belusukan. Nah, di situ akan timbul dari para anggota ataupun pengurus merasa mereka tidak enak hati seperti itu. Bukan kita ditakuti, tapi kita tidak maksudnya dalam bahasanya itu kalau bahasa Maduranya lo nyaman TV. Lo nyaman TV. Berangkat dari situ kan lama kelamaan akan terbiasa. Jadinya di sana kita dikit demi sedikit kita akan menyerap apa yang ada di Iksas tersebut. Nah, kita akan terbangun dengan tersendirinya seperti itu. Jadi nggak usah kita harus ditakuti biar aktivitas, nggak usah. Cukup pakai cara yang halus saja. Karena yang halus-halus itu enak. Nggak usah dibahas kalau yang itu ya. Pasti Anda sudah paham. Oke. Ini Ustadz juga Iksas kan sebagai tangan kanan pesantren, baik orientasinya itu terhadap santri maupun juga terhadap masyarakat. Kira-kira program-program apa saja yang sudah Anda laksanakan untuk menyesuaikan, untuk mengawal keinginan pesantren terhadap santri? Ketika di pesantren? Iya, di pesantren. Ketika menjabat ya. Ya, untuk bekali masyarakat pasti kan ada di sana ada tersebut ya. Tersebut di situ kan kita sudah ada di sana pelatihan seperti kita menjadi khotib atau khutbah karena itu sangat penting juga di masyarakat kan. Toh walaupun nanti di masyarakat kan emang sudah ada, tapi kita kan sebagai penerus generasi selanjutnya kita tidak akan luput dari itu. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua, SDM-nya sangat ditekankan ketika itu. Karena kita tahu bukan saya merendahkan SDM teman-teman ataupun anggota pengurus di Bangkalan ketika itu, cuma belum diasah saja. Kalau mereka itu sudah SDM-nya bagus, cuma belum diasah dan diarahkan ke yang benar seperti itu. Sudah benar cuma kurang maksimal seperti itu. Maka di saat itulah Iksas tampil sebagai media dalam mengasah skill-skill dan talenta yang dimiliki oleh santri agar sesuai dengan visi misi pesantren. Iya, karena di pesantren itu bagus sekali ya. Kita punya kelebihan ataupun kelebihan-kelebihan yang kita miliki di sana sudah diwadahi. Selain di pesantren, Iksas pun juga mewadahi sebagai pengasah bagi mereka seperti itu. Ya. Sekarang mungkin ada cerita mungkin tentang perjuangan selama melakukan kegiatan-kegiatan selama libur Ramadan. Kira-kira bagaimana kesan yang paling itu loh? Kalau safar Ramadan memang seperti dahulunya Kiai, loyalitas sesungguhnya adalah perjuangan yang tak sesuai dengan keinginan hati. Ya, seperti itu. Ya pasti itu dialami, saya rasa dialami semua pengurus ataupun panitia terutama ketua rayon. Iya. Karena godaan di rumah itu berbeda kalau di rumah dengan pesantren. Pesantren kita cuma godaannya pasti malas. Kita sering keluyuran, nggak jelas itu kan, cuma lihat-lihat apa itu nggak jelas. Tapi kalau di rumah itu godaannya tambah banyak. Ya salah satunya kan ada keluarga seperti itu dan juga HP, terutama bagi yang bucin. Kalau sudah bucin itu sudah sulit itu banget sulit ya. Sulit. Tapi di sana kita tidak pernah menyerah. Kita terus kita hubungi, terus berkomunikasi dengan baik agar mereka tuh sedikit sadar pentingnya Iksas itu di mana. Ini kesempatan mereka ketika pulang di masyarakat.
kita sudah banyak menangkap ataupun menerima materi di pesantren. Nah, ketika safar Ramadan itu saatnya kita mengaplikasikan di sana di masyarakat seperti itu. Jadi kita tidak hanya materi, tapi kita juga bisa terjun karena Ikhlas itu bukan di instansi ataupun lembaga, tapi di masyarakat pun juga ada seperti itu. Karena Ikhlas adalah organisasi sosial dan juga keagamaan. Dulu safar Ramadan ketika zamannya Anda dilaksanakan di mana saja? Itu dilaksanakan di daerah Kuanyar. Di daerah Kuanyar. Terus di daerah Kamal. Di daerah Kamal ya. Kira-kira bagaimana dulu? Apakah Anda ingat bagaimana respon dari masyarakat, respon dan juga dari alumni ketika di dua tempat itu? Yang pertama untuk di daerah Kuanyar, alhamdulillah di sana awalnya sih emang kurang koordinasi, tapi itu sebagai pelajaran. Tapi ketika itu langsung kita atasi, langsung konsultasi kepada tokoh masyarakat, tokoh alumni masyarakat di sana. Dan akhirnya kita mengadakan perkumpulan, baik itu dari tokoh masyarakat, kepala desa, dan di sana ternyata miskomunikasi, ternyata Ikhlas itu tidak diketahui kehadirannya di sana ketika kita mau mengadakan kegiatan Ikhlas. Nah, pada kejadian itu setelah dikumpulkan dan alhamdulillah di sana menemukan titik solusinya dan akhirnya banyak yang mendukung terutama dari kepala desa, baik itu dari materi dan juga banyak sekali sumbangan dari terutama di kepala desanya dan masyarakat itu pun juga antusias mereka tanpa disuruh pasti akan menyumbang ketika kita mengadakan kegiatan seperti nuzulul Quran ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi awalnya di kecamatan itu yang kurang begitu mengenal apa itu Ikhlas, setelah Ikhlas hadir di sana mereka jadi tahu ya apa itu Ikhlas, apa itu pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Oh iya. Tapi tidak pernah melupakan background kita ya pesantren karena kita ada di bawahnya pesantren, kita diwadahi pesantren. Dan itu juga sebagai syiar bagaimana putra-putri mereka juga bisa mendok ke sana seperti itu. Sebagai syiar juga. Untuk yang di Kamal bagaimana respon dari masyarakat ketika sudah melakukan kegiatan di sana? Untuk di daerah Kamal kita emang kegiatan emang pasti berbeda, tiap tempat berbeda kan ya. Nah, untuk di Kamal itu kan kami lebih ke safari tilawah. Maksudnya safari tilawah. Iya, seperti itu. Jadi di sana kami terjun ke masyarakat. Di satu kecamatan itu kan pasti ada banyak desa, kita mencar di sana. Dalam satu kesempatan dan satu waktu kita mengadakan kita secara bersamaan, kita bagi tugas di sana. Nah, jadi mereka itu sebagai media kita, media Ikhlas untuk mengenalkan para mereka-mereka yang belum mengenal. Dan alhamdulillah di sana ada respon baik dan hasilnya banyak dari wali santri mereka itu ingin memondokkan anaknya dan menghubungi kami seperti itu. Oh iya bagus. Kan juga itu sebagai orientasi perjuangan Ikhlas untuk mengenalkan pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Oke. Program kita kembali lagi ke pembahasan yang di pesantren. Program unggulan yang pernah Anda lakukan selama menjadi ketua rayon. Mungkin ini juga bisa menjadi contoh dari adik-adik santri yang masih menjabat sebagai pengurus ataupun sebagai ketua rayon pada periode kali ini. Apa itu Ustadz? Tiap periode itu kan pasti berbeda ya. Kita lihat dulu, kita lihat anggota kita itu kita lihat maksudnya basic ataupun yang menonjol dari para anggota kita itu kita pasti wadahi. Kalau ketika zaman saya itu kan yang sangat menonjol itu bagian SDM-nya. Nah, di sana kami jadikan program yang paling utama di SDM. Dalam bidang pengembangan SDM. Oke. Ini mungkin ya Ustadz ya, karena kan sudah disampaikan oleh Ustadz tentang bagaimana dulu perjuangannya di Ikhlas, bagaimana dulu pergerakannya di Ikhlas untuk mengawal visi misi pesantren. Kira-kira sekarang setelah menjadi alumni, setelah bergaul dengan masyarakat, kira-kira apa yang Anda rasakan? Manfaat selama Anda aktif di Ikhlas? Jujur ketika sudah berhenti dari pesantren, awalnya emang kita mungkin 1 bulan 2 bulan itu wajar ya, wajar. Tapi setelah itu saya sangat merasakan sekali ketika ada kegiatan di masyarakat, kita itu dibutuhkan.
Jadi kita siap tampil ketika kita tidak pernah melangkai ataupun mendahulukan daripada maksudnya yang lebih sepuh, lebih sepuh. Cuma ketika mereka udzur dan masyarakat itu mempercayakan kami seperti itu. Jadi kami sudah tidak canggung lagi karena kita sudah punya modal, Sudah jadi terbiasa tampil. Jadi biasa aja langsung kita maju dan buktikan bahwa kualitas dari jebolan pesantren dan ada ikhlasnya itu pasti bisa tampil di masyarakat. Oke, berarti santri yang biasa itu mungkin bisa baca kitab kuning ataupun pidato, tapi ketika santri sudah terbiasa aktif di organisasi ataupun lebih-lebih di Iksas, itu mentalnya berbeda kan? Berbeda karena punya nilai plus. Oke. Punya nilai plus di sana. Nah, untuk yang terakhir Ustadz, kira-kira pesan dan motivasi Anda kepada Iksas santri yang saat ini kira-kira bagaimana Ustadz? Ya untuk santri yang masih aktif di pesantren ya tetap terus berjuang dan juga terus mengkader para kader-kader kita karena itu adalah penerus kita dan juga tidak luput dari aturan pesantren kita tetap mengikuti apalagi keadaan yang seperti ini. Kan banyak kendala ataupun aturan-aturan tapi itu jangan jadikan alasan untuk membuat kita tidak semangat lagi di Iksas ataupun tidak mengadakan kegiatan karena kita bisa mengadakan kegiatan kan sekarang sudah dilonggarkan ataupun sudah ada protokol kesehatan seperti itu. Kita tetap menjalankan dan ketika sudah pulang di masyarakat karena dari pesantren kan sudah dikurangi untuk kegiatan-kegiatan safar Ramadan. Nah, kita juga memanfaatkan sosial media kita. Kita isikan di sana tentang kebaikan-kebaikan ataupun akhlak kita untuk menyeimbangi media sosial yang sudah tidak di jalurnya seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz atas semua kilas balik dan juga cerita-cerita motivasi yang telah disampaikan kepada pemirsa Gobang TV pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa Gobang TV, seperti yang telah didauhkan oleh Kiai Haji dan Ahmad Fawaid As'ad, bahwasannya loyalitas yang sesungguhnya akan dibuktikan ketika perjuangan tak sesuai dengan keinginan hati. Tetap berjuang, tetap berkhidmah kepada Salafiyah Syafi'iyah dan tetap melaksanakan dan mewarisi ideologi dari Kiai Haji Samsul Arifin, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Ahmad Fawaid As'ad dan Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Semoga kita semua menjadi santri yang selalu diakui oleh beliau. Amin. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.